Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, mekatronika, mungkin mesin juga dan lain sebagainya. Pada kali ini kita sampai soal ini ya. Soal ini kiriman dari ini, dan bisa Bapak Ibu semuanya adik-adik kirim ke sini atau ke email kalau di. Kita sampai soal ke pneumatik ini. Tepatnya elektropneumatik, melibatkan elektro dan pneumatik, udara bertekanan. Kita cek dulu ya, di absen 1 ini ada komponen apa aja. Yang pertama ini adalah katup 5/2. Kok bisa ini ada 5, 1 lubangnya 5, 2, 3, 4, 5 dan 2 ruang kotak. Nah, kayak gitu ya. Nah, kotak ini adalah suatu kotak yang ketika aktif kotak ini geser ke sebelahnya, ketika yang aktif di sini, ketika yang aktif di sini yang geser sebelah sini yang nyala. Yang geser ini loh, kotaknya ini loh, geser ke sana gitu. Memang agak susah dibayangkan kalau baru mengenal, tapi kalau sudah mengenal ini hanya sebagai bagian kerja aja, bagian kerja. Ini juga sama. Katup 5/2, terus ini ada silinder kerja ganda karena ada 2 sumber. Kalau cuma ada yang satu sini pair itu kerja tunggal. Terus ini ada limit switch berupa roller ya. Limit switch. Nih, kodenya S2. Terus ini ada rangkaian elektroniknya, ini adalah tombol push button, ini ada relaynya. K1 ini hubungannya ke ini pengunci, dan K1 ini juga kunci di sini. Ini juga. Kemudian ini ada timer T second, ini fungsinya. T second ini nanti akan men-trigger ini. Nah, ini NC ya, begitu. Nah, ini ada keterangan position when cylinder S2 is just press, baru aja ditekan. Dan ini ketika sudah T second. Nah, setelah T second maka akan ngapain begitu. Sudah ya, kalau sudah kita coba jawab. Apa yang terjadi ketika PB1 ditekan? Cepluk gitu toh. Ketika ditekan ya, ini diperhatikan. Y1, Y1, kemudian S2. S2 nya mana? Ini S2. Kemudian mana lagi? Ada K1. Nah, kode-kode ini tuh diperhatikan sehingga tahu cara kerjanya. Ketika PB1 ditekan, maka relay akan mendapatkan tegangan. Nah, ketika itu maka ini akan mengunci cedik gitu. Ini ketika bekerja. Ketika bekerja K1 menyala kan. K1 akan memberikan arus ke Y1. Y1 menyala. Nah, ini tadi. Kalau Y1 menyala maka kotak bagian yang bekerja adalah sini. Sehingga ini ada udara bertekanan dilewatkan ke sini, ke sini, ke sini. Ini menekan ke sana, silinder bergerak ke sana. Sampai menekan S2. Sampai menekan S2. Ini udara yang di sini akan dibuang ke sini. Sudah? Dibuang ke sini di kotak sebelahnya ya. Ini meleset aja. Nih. Setelah sampai kayak gitu, ketika ketekan S2, maka S2 ketekan. Maka ketika ketekan, timer akan mendapatkan waktu selama T second. Setelah selama T second ketekan, maka ini akan membuat ini yang awalnya NC menjadi open, normally close menjadi terbuka. Nah, kita lihat rangkaian di sini benar. Setelah T second maka ini akan terbuka sehingga ini akan putus. Nah, putusnya ini akan putus juga. Ini sama ya rangkaiannya. Sehingga Y1 akan tidak mendapatkan arus, sehingga ini nonaktif karena ini pair. Sehingga ketika ini sudah nggak aktif, kotak itu akan kembali ke sebelah yang sebelah sininya. Sehingga ini akan kedorong ke sini, dia akan kedorong ke belakang setelah T second dari S2 yang sudah tertekan. Dari tersebut, ketika silinder meluas ke posisi ujung depan dan mengaktifkan saklar batas S2 secara otomatis, yang terjadi saat S2 aktif adalah S2 aktif. S2 rangkaian terbuka setelah T detik. Yang terbuka rangkaian yang mana?
salah, nggak jelas. S2 terbuka setelah T detik. S2 terbuka setelah T detik. Dia itu yang aktifkan timer untuk timer bekerja, salah juga. Pengunci terbuka setelah T detik. Nah, ini ada kemungkinan benar. Karena setelah T detik pengunci akan terbuka karena ini terputus, pengunci akan terbuka. Rangkaian tertutup setelah T detik. Rangkaian yang mana? Rangkaian tertutup setelah T detik, salah juga. Jadi ini ya, jawaban yang paling benar adalah C, yaitu pengunci terbuka selama T setelah T detik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.